Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, di saat kami umat-Mu yang lemah ini mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kelemahan kami tidak menjadi penghalang untuk memahami, memelihara, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Demikian dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Rasul Paulus kehendaki untuk kita ketahui dari ayat ini mengenai mereka? Rasul Paulus menghendaki kita mengetahui penderitaan mereka saat mengabarkan Injil. Dalam pemberitaan Injil itu, Rasul Paulus dan rekan-rekannya ditekan begitu rupa sampai-sampai mereka hampir putus asa dengan hidup mereka sendiri. Ia berkata bahwa mereka seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Maka inilah kondisi persimpangan jalan bagi siapapun yang sedang mengalami penderitaan. Apakah mereka akan menyerah, ataukah mereka akan tetap berjuang? Rasul Paulus dan rekan-rekannya akhirnya sepakat untuk terus berjuang. Tetapi perjuangan yang mengandalkan Tuhan, bukan perjuangan yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka akhirnya berkata, seperti bunyi nats kita hari ini, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Inilah pengharapan yang membuat Rasul Paulus dan rekan-rekannya kembali bersemangat. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita, sampai-sampai Dia menderita kematian yang begitu ngeri demi menyelamatkan kita. Masa dari penderitaan yang seperti ini Dia tidak menyelamatkan kita? Demikianlah keyakinan Rasul Paulus yang memberi dia dan rekan-rekannya kekuatan yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita ini, kita perlu mengetahui hubungan antara tekanan dan kekuatan, atau hubungan antara penindasan dan kekuatan. Karena satu perkara yang sangat diperhatikan oleh setiap orang Kristen adalah perkara kekuatan. Bagaimana saya menjadi orang Kristen yang kuat? Dan ini terbukti dalam doa kita. Kita sering meminta kekuatan dari Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan memberi kita kekuatan? Apakah Dia akan langsung membuat kita kuat seperti Power Rangers? Maka untuk memahami hubungan antara tekanan dan kekuatan, saya akan mengajak kita memperhatikan analogi berikut ini. Kita sering memperhatikan di setiap warung kopi, uap dari air yang mendidih. Dari pagi sampai malam, sepanjang tahun, air dimasak dan kedai itu penuh dengan uap. Namun uap itu tidak berguna dan hilang dengan sia-sia. Di sisi lain, jika kita melihat ketel uap pada mesin kereta api atau mesin kapal, kita dapat melihat api besar di bawah ketel uap. Dan air dalam ketel uap itu juga mendidih. Tapi mereka tidak membiarkan uap itu dengan mudah menghilang, seperti halnya di kedai minum tadi. Ketel mesin uap itu dibuat dari baja yang sangat tebal. Uap disimpan di dalam ketel uap dan secara perlahan-lahan menumpuk. Karena tekanan di luar, tidak ada uap yang dibiarkan hilang. Uap itu ditekan menjadi sumber kekuatan. Ketika kekuatan dari uap itu dilepaskan melalui lubang kecil, uap itu dapat menggerakkan kereta api ataupun menggerakkan kapal dengan kecepatan tinggi. Mari kita perhatikan. Dari kedua perkara di atas, yaitu perkara di kedai minum dan perkara di mesin ketel, sama-sama ada uap. Tapi mengapa ada perbedaan besar dalam kekuatan yang mereka hasilkan? Dalam kedai yang menjual minuman itu, uap tidak berguna.
Atas satu perkara, uap tidak ditekan, melainkan tersebar. Karena itu tidak berguna. Dia tersebar begitu saja dan akhirnya hilang. Tapi atas perkara yang lain, uap itu ditekan, tidak tersebar. Dan ketika uap yang ditekan itu dilepaskan dari satu lubang, itu menjadi sumber kekuatan yang besar. Nah, mari kita perhatikan. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hal fisik, tapi juga berlaku dalam perkara rohani. Maka jika orang Kristen ingin memahami apa itu kekuatan, orang Kristen harus terlebih dahulu memahami apa itu tekanan. Setiap hari para rasul ditekan. Setiap hari mereka menanggung beban berat. Hampir tidak pernah hidup mereka tenang tanpa gangguan. Tapi itu semua adalah sarana Allah untuk memberi mereka kekuatan. Para rasul ditekan begitu rupa, sehingga kekuatan mereka bertambah secara alami. Sampai pada akhirnya, kekuatan yang mereka melampaui kekuatan orang pada umumnya. Tekanan memaksa mereka untuk bersandar kepada Allah. Saudara-saudara, seberapa besar tekanan hidup yang sedang kita hadapi saat ini? Maka sadarilah, kita hanya dapat mengukur kekuatan kita dari besarnya tekanan yang kita hadapi. Ingat dari ilustrasi tadi, tekanan ketel uap menentukan kekuatan uap. Maka dari hukum ini, sadarkah kita setiap kita meminta kekuatan kepada Allah? Sebenarnya, jika Allah menjawab doa kita, Dia akan memberikan kita tekanan. Sebab Allah tahu bahwa kekuatan hidup hanya dapat dihasilkan dari tekanan hidup. Hidup dengan sedikit tekanan adalah hidup dengan sedikit kekuatan. Itulah prinsip dasar yang harus kita pelajari dari firman Tuhan hari ini dan dari pengalaman hidup para rasul. Dan yang kedua, firman hari ini hendak berbicara soal penderitaan. Setiap kita pasti menghadapi penderitaan, baik itu karena kesalahan kita sendiri maupun karena Tuhan yang mengaruniakannya. Maka jika penderitaan itu karena kesalahan kita sendiri, Tuhan menyelamatkan kita dengan cara mengajak kita belajar dari kesalahan itu. Bangkitlah dan evaluasilah. Mengapa saya berbuat kesalahan sehingga saya jadi sakit? Begitulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Misalnya kesalahan kita soal makan. Kita makan tidak teratur sehingga kita terkena penyakit MAH. Maka cara Tuhan menyelamatkan kita adalah mengajak kita menjalani pola hidup yang sesuai dengan penderita MAH. Belajar segala obat-obat yang berhubungan dengan MAH, baik itu obat medis maupun obat tradisional. Melihat dari belajar gizi, apa yang cocok makanan untuk orang yang penyakit MAH. Dan dari itu semua, kita menjadi semakin pintar. Dan kemudian, dari penderitaan itu, Tuhan mengajak kita untuk menolong orang lain juga. Dengan cara share pengalaman mengapa kita terkena penyakit MAH. Apa dulu penyebabnya? Dan kemudian kita share pengalaman bagaimana menghadapinya. Apa obat-obat yang dibutuhkan? Maka dari penderitaan yang kita alami, kita bukannya terpuruk, kita malah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Bayangkan saudara-saudara, penderitaan karena kesalahan kita sendiri saja bisa menjadi keuntungan bagi kita jika kita menjalaninya bersama dengan Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi di sisi lain, ada juga penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, melainkan karena Tuhan yang mengaruniakannya kepada kita. Katakanlah kita sudah berbuat baik, tapi orang malah mengejek dan membenci kita. Dan banyak lagi berbagai-bagai jenis penderitaan yang lain yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Maka sadarilah saudara, jika dari penderitaan yang karena kesalahan kita sendiri saja, Tuhan dapat mengubahnya menjadi keuntungan bagi kita. Bukankah terlebih lagi jika penderitaan itu datang dari Tuhan sendiri? Maka ubahlah sudut pandang kita tentang penderitaan. Jalanilah penderitaan kita bersama dengan Tuhan. Niscaya kekuatan kita akan bertambah-tambah, melebihi kekuatan orang normal pada umumnya. Dan yang kedua, penderitaan itu akan memberi keuntungan kepada kita dengan berlimpah-limpah banyaknya. Maka
Jalanilah penderitaan kita bersama dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita melewati semua penderitaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang menguatkan kami pada hari ini, di mana Tuhan melalui pengajaran Rasul Paulus mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah pernah menyelamatkan kami dari kematian yang ngeri. Maka terlebih lagi, Tuhan pasti akan selalu menyelamatkan kami dari setiap penderitaan kami. Yang penting, kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Penderitaan kami sendiri saja, karena kesalahan kami sendiri saja, Tuhan dapat mengubahnya menjadi keuntungan bagi kami, membuat kami menjadi belajar, membuat kami semakin mawas diri. Maka terlebih lagi jika penderitaan itu datang dari Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan mengubahnya menjadi kekuatan yang berlimpah-limpah bagi kami, yang membuat kekuatan kami melebihi kekuatan orang pada umumnya. Maka ajarlah kami Tuhan untuk tidak mudah mengeluh dan menyerah, tapi bangkitkan kami Tuhan menghadapi setiap penderitaan kami, dan kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kami akan menang. Inilah iman pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.